Beberapa waktu yang lalu saya mendaftarkan diri pada program beasiswa pemerintah yang sering kita sebut dengan LPDP. Kemudian saya ingin mencoba mendaftar di apa ya, jalur afirmasi. Karena waktu itu saya cek nama anggota keluarga saya tercatat dalam DTKS, penerima bantuan kesehatan BPJS ya. Sehingga memungkinkan untuk saya mendaftarkan diri pada program tersebut. Namun ketika menjelang pendaftaran atau oh ya, waktu pendaftaran sudah dibuka, saya cek lagi DTKS-nya, kemudian keluarga saya sudah tidak tercatat lagi sebagai penerima bantuan kesehatan tersebut. Akhirnya saya tidak bisa mendaftarkan diri di jalur LPDP afirmasi. Dan ya sekarang saya belum daftar. Ini sebenarnya kasus yang menarik dan terjadi di banyak negara di dunia ini. Em, Data penduduk miskin itu diseleksi ketat berdasarkan pendapatan mereka. Ketika pendapatan mereka naik sedikit saja dan di atas batas yang sudah ditentukan, mereka langsung dicabut hak atas bantuan, sehingga menutup akses bagi banyak kesempatan-kesempatan lain, salah satunya adalah beasiswa tersebut. Sebenarnya ini cukup menjadi diskusi banyak orang, sebab misalkan konteksnya adalah bantuan sosial. Ketika seseorang statusnya adalah miskin, bayangkan Anda pengangguran dalam beberapa waktu, kemudian Anda dianggap miskin oleh pemerintah, dan setiap bulan misalkan Anda mendapatkan bantuan dengan nominal tertentu dan Anda bisa hidup dengan uang tersebut. Tapi ketika Anda ingin berusaha untuk memperbaiki nasib diri sendiri, terus kemudian Anda mendapatkan pekerjaan, lalu pendapatan Anda tercatat sedikit di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya Anda tidak lagi mendapatkan bantuan. Kemudian Anda bekerja di sana, lalu karena Anda bekerja, Anda harus menggunakan kendaraan, membayar bensin. Kemudian misalkan Anda punya anak Anda dititipkan di tempat pengasuhan, Anda juga harus membayar, dan pretelan-pretelan lainnya. Setelah dihitung-hitung, ternyata dengan mobilisasi yang cukup tinggi karena bekerja, uang yang Anda dapatkan dari gaji pada akhirnya tidak memenuhi kehidupan pribadi, kebutuhan pribadi Anda gitu. Sehingga rasa-rasanya menganggur lebih baik justru gitu. Nah, ini paradoks dari bantuan sosial yang seharusnya memperkuat perekonomian masyarakat, yang idealnya juga menimbulkan semangat untuk bekerja, justru hasilnya sebaliknya. Orang justru memilih untuk miskin gitu. Orang yang ingin berusaha untuk memperbaiki nasib uh, hidupnya justru berpikir dua kali. Kalau saya sedikit lebih kaya, saya justru tidak mendapatkan bantuan. Dan rasa-rasanya hidup semakin lebih sulit gitu. Akhirnya terjadi poverty trap gitu, jebakan kemiskinan. Ini paradoks dan sebenarnya sudah dibicarakan banyak orang, bahkan sudah disadari pemerintah itu sendiri gitu. uh, saya menawarkan solusi sih yang barangkali sudah dipikirkan banyak orang juga. Jangan cabut bantuan secara langsung, tapi baiknya cabut bantuan secara bertahap. Ketika ada kenaikan gradual tingkat ekonomi, tidak langsung di stop bantuannya, tapi kita lihat perkembangannya. uh, dengan itu motivasi bekerja seseorang akan meningkat, karena hidupnya terasa lebih aman gitu, karena tetap mendapatkan bantuan walau tidak sebanyak sebelumnya, tapi dia merasa ada potensi, ada kemungkinan hidupnya lebih baik dengan cara bekerja gitu ya. um, Cabut bantuan secara gradual. Atau yang kedua, berikan bantuan ke semua orang, tapi bantuannya sekedar untuk basic needs, kebutuhan dasar, sehingga uh, orang tetap
orang mendapatkan bantuan tapi tetap punya motivasi untuk kerja. Kenapa? Karena tidak mungkin, rasa-rasanya saya misal dapatkan bantuan untuk kebutuhan hidup dasar, tetap saya ingin beli barang A, barang B, barang C, kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan C. Saya tidak mungkin tetap berdiri di posisi ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup gitu. Dan saya kira barangkali itu solusi yang lebih baik daripada memberikan bantuan tapi ketika peningkatan ekonomi ada peningkatan ekonomi sedikit saja langsung dicabut gitu. Itu. What do you think about that, guys?